kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Baik, Mimin. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tes negosiasi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau membacakan tujuan pembelajarannya dulu. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian tujuan dan ciri-ciri tes negosiasi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur tes negosiasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun tes negosiasi secara logis dan sesuai struktur. Dan yang keempat, peserta didik mampu menggunakan bahasa yang sopan dan komunikatif dalam tes negosiasi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempraktikkan kegiatan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya, Ibu mau nanya, apa sih yang kalian ketahui tentang tes negosiasi? Proses tawar menawar. Ya, benar, proses tawar menawar. Nah, pernahkah kalian melakukan negosiasi atau tawar menawar dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pernah. Contohnya di mana? Ya, benar sekali. Benar sekali. Nah, di sini Ibu punya contoh video negosiasi. Kalian simak baik-baik ya. Permisi Bu, cabai merah besar ini berapa harganya per kilo? Pagi Mbak, cabai merah besar hari ini Rp80.000 per kilo. Lagi mahal, soalnya pasukan sedikit. Wah, mahal banget Bu. Kemarin saya masih dapat Rp65.000 di pasar dekat rumah. Iya Mbak, semalam hujan deras, banyak petani gagal panen. Jadi harga dari tengkulak sudah tinggi. Gimana kalau Rp70.000 saja Bu? Saya beli cabai merah 1 kilo, sekalian ambil bawang merah sama bawang putih di sini juga. Aduh, kalau segitu saya rugi Mbak. Begini deh, Rp76.000 itu sudah paling murah. Bu, saya juga harus hemat. Anak-anak lagi banyak keperluan sekolah. Gimana kalau saya beli 1 kilo cabai merah, tapi Rp72.000? Nanti saya tambah beli bawang merah setengah kilo sama tomat sekilo di sini. Oke deh, Rp73.000, tapi bonus cabai rawitnya sedikit saja, ya? Sip Bu, saya setuju. Berarti totalnya cabai merah Rp73.000, bawang merah setengah kilo Rp20.000, tomat sekilo Rp12.000, jadi Rp105.000 ya Bu? Ya sudah, biar gampang saya bulatkan jadi Rp103.000. Mbak bayar Rp100.000, saya kasih bonus cabai rawit sama daun bawang. Wah, terima kasih banyak Bu. Ini uangnya. Sama-sama Mbak. Baik, tadi contoh video tes negosiasi. Nah, kira-kira tadi itu melakukannya di mana sih? Nah, siapa aja yang terlibat di dalam video tersebut? Ya. Sekarang kita masuk ke materi inti ya, anak. Nah, pengertian tes negosiasi. Tes negosiasi adalah tes yang berisi proses interaksi sosial antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan bersama melalui kegiatan tawar-menawar, diskusi atau perundingan sehingga menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh semua pihak. Selanjutnya ada tujuan tes negosiasi. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Bu Saskia. Tujuan tes negosiasi yang pertama, mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau perundingan. Yang ketiga, mendapatkan keputusan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, menghindari terjadinya konflik atau perselisihan. Yang terakhir, menjalin hubungan yang baik melalui komunikasi yang sopan dan saling menghargai. Baik, terima kasih Mbak Saskia.
Jadi tujuan teks negosiasi ada 5. Yang pertama, mencapai kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau perundingan. Dan yang ketiga, mendapatkan keputusan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, ada menghindari terjadinya konflik atau perselisihan. Dan yang terakhir adalah menjalin hubungan yang baik melalui komunikasi yang sopan dan saling menghargai. Selanjutnya ada ciri-ciri teks negosiasi. Ada berapa anak-anak? Ada. 7. Ya. Ada yang mau membacakan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Umu. Ciri-ciri teks negosiasi yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Ada pihak yang mengajukan dan ada pihak yang menanggapi. Yang kedua, terjadi proses tawar-menawar. Kedua pihak saling memberi pendapat atau penawaran untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, bertujuan mencapai kesepakatan bersama. Hasil negosiasi diharapkan menguntungkan semua pihak. Yang keempat, menggunakan bahasa yang santun dan persuasif. Bahasa yang dipakai sopan, halus, dan membujuk. Yang kelima, adanya kepentingan yang ingin dicapai. Setiap pihak memiliki tujuan atau kebutuhan tertentu. Yang keenam, menghasilkan keputusan atau persetujuan. Negosiasi biasanya diakhiri dengan kesepakatan. Yang terakhir, yang ketujuh, ada berisi argumentasi atau alasan setiap pihak memberikan alasan untuk memperkuat pendapatnya. Baik, terima kasih Mbak Umu. Jadi ciri-cirinya tadi ada 7 ya anak-anak. Yaitu yang pertama melibatkan dua pihak atau lebih. Yang kedua terjadinya proses tawar-menawar. Yang ketiga tujuan mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya menggunakan bahasa yang santun dan persuasif. Dan adanya kepentingan yang ingin dicapai. Selanjutnya menghasilkan keputusan atau persetujuan. Serta yang terakhir berisi argumen atau alasan setiap pihak. Selanjutnya struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Yang kedua Permintaan. yang ketiga Tuhan. yang keempat yang kelima Tujuan. dan yang terakhir baik. Nah, struktur yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari teks negosiasi. Orientasi biasanya berisi sapa antar dua belah pihak. Yang kedua ada permintaan. Kemudian permintaan adalah bagaimana di salah satu atau dua belah pihak mengungkapkan permasalahan. Permasalahan ini berupa keinginan yang ingin dicapai atau diselesaikan. Yang ketiga ada pemenuhan. Nah, pemenuhan adalah bagian di mana satu atau dua belah pihak dapat memenuhi sebuah permintaan atau tidak. Yang keempat ada penawaran. Nah, penawaran adalah bagian puncak negosiasi. Nah, di sini terjadilah proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Nah, yang selanjutnya persetujuan. Nah, persetujuan adalah bagian ketika pihak atau lainnya sepakat atau setuju dengan keputusan hasil tawar-menawar. Yang terakhir penutup. Penutup adalah bagian yang menandakan kalau negosiasi telah disepakati dan berakhir. Penutup juga biasanya berisi ucapan terima kasih dan salam. Nah, sekarang di sini ibu punya LKPD. Nanti kalian ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, nanti tugas kalian adalah pilih salah satu tema di atas. Nah, di sini temanya ada negosiasi di sekolah, di pasar, di rumah. Jadi kalian bebas pilih salah satu tema tersebut. Kemudian buatlah teks negosiasi sederhana bersama kelompok sesuai tema yang sudah kalian pilih. Nah, selanjutnya perhatikan struktur teks negosiasi tadi yang orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, kalian menggunakan bahasa yang sopan dan komunikatif. Nah, selanjutnya nanti kalian presentasikan hasil kerja kelompok di depan
kumpul. Baik, silakan dikerjakan dengan baik. Apakah sudah anak-anak? Iya, Bu. Baik, sekarang setiap kelompok mempresentasikan hasil teks negosiasi yang sudah kalian buat ya. Silakan siapa dulu yang mau maju? Oke, Bu Kalista dan Bu Saskia, silakan. Bu. Maju ke depan, Mbak. Assalamualaikum, Bu. Boleh bicara sebentar? Waalaikumsalam. Tentu ada apa? Bu, sore ini teman-teman mengajakku bermain di taman. Apakah Ibu mengizinkan? Boleh saja, tetapi apa tugas sudah semua? Sudah, Bu, aman. Kalau begitu, Ibu mengizinkan dengan syarat kamu pulang sebelum pukul 5 sore ya. Baik, Bu, kalau boleh aku pulang pukul setengah 5 sore, setengah 6 sore, karena ingin bermain sepeda sampai sore. Baik, Ibu setuju. Kamu pulang pukul setengah 6 sore, tetapi harus langsung pulang ya. Siap, Bu. Baik, Ibu izinkan. Mainnya hati-hati ya. Terima kasih, Bu. Aku akan berhati-hati dan pulang tepat waktu. Sama-sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tepuk tangan untuk kalian. Selanjutnya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu teks negosiasi di pasar. Saya sebagai penjual. Dan saya sebagai pembeli. Yang pertama, orientasi. Pembeli datang ke pasar untuk membeli 2 kilo mangga di sebuah kios buah. Yang kedua, permintaan. Bu, berapa harga mangga per kilogram? Harga per kilogram itu 30.000, Mbak. Mangga ini baru dipanen. Kalau 25.000 boleh, Bu. Saya beli 2 kilo. Baiklah, karena beli 2 kilo, saya kasih harga 27.000 per kilogram. Baik, saya setuju. Terima kasih, Bu. Sama-sama, semoga suka dan bisa datang lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kedua kelompok yang sudah maju, apakah strukturnya sudah lengkap semua? Sudah. Oke, baik. LKPD-nya boleh digumulkan dulu. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa aja? Pelajaran, ciri-ciri, tujuan, contoh, Ya, sudah cukup jelas. Jelas, Bu. Baik, Ibu kira pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup ya anak-anak? Ibu akhiri